Di kota kecil Vise yang terletak di jantung Portugal, udara pagi masih berembun saat suara sepatu kecil menghantam bola mengisi gang-gang sempit. Joao Felix, bocah kurus dengan rambut acak-acakan dan mata yang bersinar penuh mimpi, tak pernah lelah bermain bola. Tak peduli sekeras apa angin bertiup atau sedingin apa udara menggigit kulit, Joao tetap bermain, karena baginya, bola bukan sekadar permainan. Itu adalah cara ia memahami dunia. Ia lahir pada tanggal 10 November tahun 1999, dari pasangan Carla dan Carlos Felix, keduanya guru. Keluarganya sederhana, namun penuh cinta. Ayahnya adalah pecinta sepak bola yang tak pernah memaksa Joao untuk menekuni olahraga ini, tapi juga tak pernah menahan hasrat anaknya. Mereka tahu sejak awal bahwa Joao berbeda. Gerakannya di lapangan terlalu halus untuk anak seusianya, pikirannya terlalu cepat, dan kakinya seperti bisa berbicara. Namun, ada satu hal yang juga mencolok sejak kecil, tubuh Joao terlalu kecil. Ia tampak lemah jika dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Di usia 8 tahun, saat masuk Akademi FC Porto, ia mulai merasakan betapa kerasnya dunia ini. Banyak pelatih meragukan kemampuannya hanya karena fisiknya. Ia disebut terlalu tipis, terlalu rapuh, tak akan mampu bersaing. Anak kecil mana yang tahan mendengar kata-kata seperti itu? Tapi Joao kecil tak menjawab dengan kemarahan. Ia menjawab dengan bermain lebih giat, lebih indah. Di tengah keraguan orang, bola terus ia peluk, terus ia tuntun, seakan ia ingin berkata, "Lihat aku. Aku bisa." Sayangnya, FC Porto tak melihatnya seperti itu. Di usia 13 tahun, ia dilepas. Dipulangkan, mimpi yang sempat menggantung di langit utara Portugal itu seolah hancur seketika. Joao pulang ke Vise dengan hati yang remuk, tapi ia tak menyerah. Karena di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa dihancurkan, keyakinan. Saat Benfica datang memanggil, Joao melihat secercah cahaya. Di akademi klub raksasa Portugal itu, ia seperti menemukan rumah baru. Di sana, pelatih-pelatih tak hanya melihat tubuhnya yang kecil, tapi lebih jauh, mereka melihat otaknya, tekniknya, nalurinya yang alami dalam memahami permainan. Joao membalas kepercayaan itu dengan performa demi performa yang memukau. Ia mencetak gol, membuat assist, mengatur tempo permainan, seperti pemain dewasa dalam tubuh bocah 15 tahun. Setiap kali ia bermain, ada sesuatu yang berbeda. Bola tampak lebih hidup saat berada di kakinya. Penonton mulai berbisik, pelatih mulai memuji, dan rekan setim mulai percaya. Namun, di balik performa gemilang itu, Joao berjuang dalam diam. Ia harus pindah dari rumah, tinggal di asrama, jauh dari keluarganya. Malam-malam ia menangis dalam sunyi, merindukan pelukan ibunya, atau sekadar makan malam di meja kecil rumah mereka di Vise. Tapi ia tahu, jalan menuju impian memang tak pernah mudah. Usia 18 tahun, Joao akhirnya naik ke tim utama Benfica. Dunia mulai memperhatikannya. Dalam satu musim, ia mencetak 20 gol dan menciptakan banyak momen ajaib. Satu malam di bulan April tahun 2019 menjadi saksi, Joao mencetak hat-trick di Liga Eropa melawan Eintracht Frankfurt. Ia menjadi pemain termuda dalam sejarah kompetisi yang melakukannya. Nama Joao Felix meledak. Media mulai menulisnya dalam huruf kapital. Klub-klub besar mulai mengamati. Portugal menemukan anak emas barunya. Ketika Atletico Madrid memecahkan rekor klub dengan membayar 126 juta euro untuk Joao, dunia gempar. Ia bukan hanya menjadi pemain Portugal termahal, tapi juga remaja termahal dalam sejarah sepak bola saat itu. Usianya baru 19 tahun. Namun, di balik angka yang luar biasa itu, ada seorang anak muda yang masih belajar mengenal dunia. Joao tersenyum saat diperkenalkan ke publik di Wanda Metropolitano. Ia mengenakan jas hitam, berdiri tegak, dan menjawab pertanyaan dengan kepala dingin. Tapi di balik senyuman itu, ada ketakutan yang tersembunyi. Ekspektasi mulai menjeratnya. Fans Atletico berharap keajaiban instan. Media Spanyol mulai mengulik setiap langkahnya. Setiap gerak di lapangan dinilai. Setiap umpan yang meleset jadi headline. Setiap kekalahan dianggap kegagalannya. Pelatih Diego Simeone, yang dikenal dengan gaya permainan keras dan pragmatis, bukan pelatih ideal untuk pemain flamboyan seperti Joao. Ia harus belajar bertahan, berlari lebih keras, mengurangi sentuhan-sentuhan indah yang dulu membuat orang jatuh cinta. Joao terbelah antara dua dunia, dunia yang ia cintai, seni bermain bola,
dan dunia yang menuntut hasil. Lalu datang cedera. Musim demi musim, Joao seperti tak pernah benar-benar utuh. Lutut, pergelangan kaki, otot paha, semuanya sempat membuatnya absen. Setiap kali kembali, ia harus berjuang lagi dari awal. Dan setiap kali gagal mencetak gol, dunia mengingatkannya, kau itu pemain 126 juta euro. Tak banyak yang tahu bahwa Joao adalah anak yang sensitif. Di balik ketenangan wajahnya, ada jiwa yang mudah retak. Tekanan membuatnya sering merasa sendiri. Ia mulai kehilangan senyum tulusnya. Wawancaranya jadi semakin singkat. Instagramnya dipenuhi komentar kasar. Flop, lemah, tidak layak. Komentar-komentar itu datang dari orang-orang yang dulu memujanya. Ada hari-hari ketika Joao tak ingin berlatih. Ada malam-malam saat ia menatap langit-langit kamarnya dan bertanya, apakah aku gagal? Ia masih sangat muda, tapi harus menanggung tekanan yang bahkan pria dewasa pun mungkin tak kuat. Namun, di tengah semua itu, Joao tetap mencoba berdiri. Ia tetap mencetak gol, tetap memberikan assist. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membalas semua keraguan adalah dengan bermain. Sepak bola tetap menjadi bahasanya. Dan selama ia masih bisa bicara dengan bola, ia belum kalah. Setelah beberapa musim di Atletico Madrid yang penuh tantangan, pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 Joao menjalani masa peminjaman yang membawa cerita baru dalam hidupnya. Chelsea, klub besar Inggris yang haus akan bakat muda, menjadi destinasi berikutnya. Pindah ke Liga Premier bukan sekadar perpindahan klub, melainkan perpindahan dunia. Liga Inggris adalah medan tempur yang brutal dan tanpa ampun. Kecepatan, intensitas, dan fisik jadi ujian terberat bagi Joao, yang secara alami mengandalkan kecepatan berpikir dan teknik halus. Awal-awal di Chelsea penuh harapan, tapi kenyataan menguji kesabarannya. Ia tak langsung jadi pilihan utama. Pelatih berganti, taktik berubah-ubah, dan posisi yang harus ia tempati sering berbeda dari gaya bermainnya. Namun di sini, Joao belajar banyak. Ia belajar bahwa talenta saja tidak cukup, ketangguhan mental, disiplin, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci. Meski tak selalu tampil gemilang, ia tak pernah kehilangan semangat. Ia berlatih hingga larut malam, berusaha menyatu dengan gaya permainan Inggris yang keras dan cepat. Setelah masa peminjaman di Chelsea, nasib membawanya ke Barcelona. Kota dan klub yang syarat sejarah, tempat legenda sepak bola bernaung, juga menjadi panggung bagi perjuangan baru. Barcelona yang tengah berbenah, juga berjuang menemukan kembali jati dirinya, ibarat cerminan perjalanan Joao sendiri. Di sana, Joao bukan hanya bertarung melawan lawan, tapi juga bayang-bayang masa lalu dan ekspektasi yang masih membayang. Ia harus meyakinkan bukan hanya orang lain, tapi juga dirinya sendiri, bahwa ia adalah pemain yang bisa membawa perubahan. Dan pelan-pelan, ia mulai menyalakan api semangat yang sempat redup. Sangat sedikit yang melihat perjuangan emosional Joao di balik layar. Ia sering berbicara tentang rasa kesepian di ruang ganti, tentang tekanan menjadi anak ajaib yang harus selalu bersinar. Dalam sebuah wawancara yang jarang ia buka, Joao pernah berkata, "Kadang aku merasa seperti aku harus membuktikan sesuatu setiap hari, bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada diriku sendiri." Ia rindu masa-masa ketika bermain bola masih tentang kebebasan dan kegembiraan, bukan tentang angka transfer atau kritik pedas. Tapi kini ia tahu, dewasa bukan hanya soal usia, tapi bagaimana ia belajar berdamai dengan luka-luka itu. Joao juga belajar bahwa ekspektasi dunia tidak selalu harus menjadi beban. Ia mulai merangkul kesalahan dan kegagalannya sebagai bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Ia mulai fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, kerja keras, rasa hormat pada permainan, dan cintanya pada sepak bola. Di balik kemewahan kontrak dan sorotan kamera, Joao tetaplah manusia. Seorang anak yang pernah takut gagal, yang pernah merasa lemah, yang pernah menangis dalam kesendirian. Namun, itulah yang membuatnya istimewa, keberanian untuk bangkit meski dunia seolah mengharapkannya sempurna. Kisah Joao Felix adalah pengingat bahwa di balik label, anak ajaib, dan angka jutaan euro, ada hati dan jiwa yang terus berjuang. Bahwa ekspektasi dunia bisa menjadi ladang ranjau, tapi juga bisa menjadi bahan bakar untuk mimpi. Hari ini, Joao masih berlari di lapangan hijau, dengan harapan yang sama seperti dulu di Vise, menjadi yang terbaik, tapi lebih dari itu, menjadi dirinya sendiri.
Bukan sekadar legenda masa depan, tapi manusia yang mampu menerima kekurangan dan terus melangkah maju. Joao Felix bukan hanya cerita tentang bakat atau tekanan. Ia adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan kejujuran pada diri sendiri. Dalam dunia yang terlalu cepat menilai dan menghakimi, ia mengajarkan kita untuk memberi ruang bagi manusia di balik legenda. Ketika kau melihat Joao bermain, ingatlah, di balik setiap sentuhan, ada perjalanan panjang yang penuh air mata dan tawa, luka dan harapan. Ia bukan hanya anak ajaib yang diuji oleh dunia, ia adalah anak ajaib yang memilih untuk tetap berdiri, meski dunia terkadang tak adil. Dan disitulah keajaibannya sesungguhnya.